Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, kelas 4. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti pembelajaran Al-Qur'an dengan baik. Namun sebelum pembelajaran Al-Qur'an dimulai, mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa mau belajar terlebih dahulu. Baik anak-anakku semuanya, kita sekarang berdoa semuanya isti'dadan. Ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dan untuk pertemuan pagi hari ini, yakni Pak Guru akan membahas materi baru. Dan materi pada pagi hari ini yakni tentang bacaan idgham mutamathilain. Bacaan idgham mutamathilain ini termasuk salah satu dari bacaan idgham menurut makhraj, jenis dan sifatnya. Bacaan idgham mutamathilain ini karena termasuk dari bacaan idgham menurut makhraj, jenis dan sifatnya, ini terbagi menjadi 3. Ini yang pertama tentang bacaan idgham mutamathilain, dan yang kedua idgham mutaqaribain, dan yang ketiga idgham mutajanisain. Dan untuk pada pagi hari ini Pak Guru fokus pada pembahasan yang pertama, yakni idgham mutamathilain. Idgham mutamathilain ini anak-anak pengertiannya, kalau menurut bahasa idgham itu artinya memasukkan. Jadi kalau menurut bahasa idgham itu artinya memasukkan. Sedangkan mutamathilain itu menurut bahasa artinya serupa atau sama. Jadi mutamathilain itu menurut bahasa artinya serupa atau sama. Sehingga dari sini pengertian idgham mutamathilain itu secara istilah adalah apabila ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu secara berurutan, huruf yang pertama sukun sedangkan yang kedua hidup atau berharokat. Jadi Pak Guru ulangi lagi. Jadi pengertian idgham mutamathilain secara istilah adalah apabila ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu secara berurutan, huruf yang pertama sukun sedangkan yang kedua hidup atau berharokat. Dan bagaimana cara membacanya idgham mutamathilain ini? Yaitu huruf sukun tersebut dibaca melebur ke dalam huruf sesudahnya atau huruf yang kedua sehingga keduanya menjadi satu dan akan mengeluarkan bunyi atau suara seperti huruf yang bertasdid. Jadi huruf yang pertama itu dileburkan kepada huruf yang kedua sehingga nanti menjadi satu dan menghasilkan suara atau bunyi seperti huruf yang bertasdid. Itu tentang pengertiannya idgham mutamathilain, baik itu menurut bahasa maupun menurut istilah, dan juga tentang cara membacanya. Baik, Pak Guru ulas kembali tentang pengertian idgham mutamathilain ini. Jadi idgham itu menurut bahasa artinya memasukkan. Mutamathilain menurut bahasa artinya serupa atau sama. Dari kedua kata ini pengertiannya menurut istilah itu adalah
apabila ada dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya bertemu secara berurutan, huruf yang pertama sukun sedangkan huruf yang kedua hidup. Jadi nanti anak-anak itu akan menemukan di dalam Al-Quran dua huruf yang sama tetapi huruf yang pertama sukun dan huruf yang kedua itu berharokat. Itu yang dinamakan bacaan idgham mutamathilain. Dan bagaimana cara membacanya? Yaitu cara membacanya idgham mutamathilain itu huruf sukun yang pertama atau huruf sukun tersebut dibaca melebur ke dalam huruf sesudahnya sehingga keduanya menjadi satu dan akan mengeluarkan bunyi atau suara seperti huruf yang bertasdid. Itu tentang pengertiannya idgham mutamathilain. Dan contohnya bacaan idgham mutamathilain Pak Guru contohkan di sini. Yang pertama yakni huruf ba sukun bertemu dengan huruf ba. Pak Guru contohkan cara membacanya. Idrib bi'asok. Jadi idrib bi'asok. Jadi ba-nya tidak dibaca qalqalah. Mengapa? Karena ini termasuk bacaan idgham mutamathilain. Karena huruf ba sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi cara bacanya tidak baca seperti qalqalah, tidak dipantulkan. Jadi ba yang pertama dileburkan kepada huruf yang kedua, ba yang kedua. Pak Guru baca lagi. Idrib bi'asok. Yang kedua, ini huruf lam sukun bertemu dengan huruf lam. Akullaka. Yang kedua, yang ketiga, ain sukun ketemu huruf ain. Lam tastati' alaih. Yang keempat, kaf sukun bertemu dengan huruf kaf. Yudrikumul maut. Ini contohnya yang Pak Guru contohkan di materi ini. Tapi di dalam Al-Quran banyak. Cuman Pak Guru hanya mencontohkan 4 ini. Dari keempat ini sudah bisa mewakili dari contoh bacaan idgham mutamathilain untuk materi pada pagi hari ini. Pak Guru bacakan lagi contohnya. Idrib bi'asok akullaka lam tastati' alaih yudrikumul maut. Yudrikumul maut. Itu contohnya bacaan idgham mutamathilain. Terus selanjutnya ini tidak semuanya huruf sukun atau kedua huruf yang bertemu sukun, huruf yang pertama sukun, yang kedua hidup, itu tidak semuanya dibaca idgham mutamathilain. Ada perkecualian, itu yang perlu diketahui oleh anak-anak semuanya. Di sini ada dua huruf yang tidak termasuk bacaan idgham mutamathilain. Jadi tidak dibaca idgham mutamathilain. Ini kecuali ada dua. Huruf apa saja? Yaitu huruf waw sukun bertemu dengan huruf waw. Dan yang kedua, huruf ya sukun bertemu dengan huruf ya. Ini tidak termasuk dari contoh bacaan idgham mutamathilain. Jadi kedua huruf ini tetap berfungsi sebagaimana biasanya, yakni dibaca panjang. Ketika huruf waw sukun dan ya sukun ini ketika anak-anak membaca tetap dibaca panjang. Jadi harus dibaca panjang. Tidak termasuk bacaan idgham mutamathilain. Contohnya ini. Isbiru wasabiru. Jadi runya waw sukunnya tetap dibaca panjang. Isbiru wasabiru. Yang kedua, fi yaumin kan. Jadi ya sukunnya tetap dibaca panjang, tidak termasuk bacaan idgham mutamathilain. Ini tentang ulasan materi pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami tentang materi ini. Dan anak-anak nanti kalau tidak paham
bisa ditanyakan kepada Pak Guru, Pak Imam Rifai, dan bisa nanti ditanyakan kepada Bu Maulidah ketika anak-anak berada di sekolah. Mungkin itu untuk ulasan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang Pak Guru jelaskan bermanfaat dan anak-anak bisa memahami. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa akhir majelis. Isti'dadan ad-du'a'u li akhiril majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.